bahwasanya aksi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2021 itu murni untuk mendukung penuh pihak BPK Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka untuk mewujudkan Kabupaten Musir Rawas Utara yang bersih, tanpa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami juga menegaskan bahwasanya aksi tersebut tidak ada pihak manapun yang menunggangi. Kemudian, tindak lanjut daripada aksi ini, dalam beberapa hari ke depan, kami akan melaporkan poin tuntutan kami kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel AJR Kito. Sebelum kita membahas trending topik demonstrasi di Kabupaten Muratara kemarin, sebelumnya buat penonton yang belum subscribe, tekan subscribe, nyalain loncengnya. Bila bermanfaat bagikan ke teman-teman Anda, jangan lupa beri komentar. Oke, kita bahas apa yang menjadi tuntutan para aliansi pemuda dan masyarakat Muratara. Kami datang di sini untuk mendukung mereka. Jangan dihalang-halangi. Masyarakat. Ini untuk kepentingan masyarakat. Kami tidak ada urusan dengan mereka. Apalagi bupati. Kami tidak urusan dengan bapak mereka. Kami ingin Muratara depan Muratara yang bersih. Muratara yang pemimpin yang jangan dihalang-halangi. Pak, halo. Ketua BPK untuk keluar. Kemarin demo sehingga nyaris ada pemblokiran jalan dan akhir aksi usir para pegawai di gedung kantor Bupati Muratara hingga penyegelan kantor Bupati ini. Yang tadi beberapa kali aksi massa hampir bentrok dengan pihak keamanan, namun pihak keamanan mampu mengendalikan massa. Baliho para pendemo bertulisan "Selamat datang BPK Provinsi Sumatera Selatan. Tangkap para pencuri uang rakyat." Dilansir dari salah satu media regional coganews.co.id. Puncak dari kegeraman masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Muratara melalui Aliansi Pemuda dan Masyarakat Muratara pada hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021. Elemen masyarakat yang tergabung dari seluruh perwakilan kecamatan se-Muratara. Pengki Pratama selaku koordinator lapangan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Musir Rawas Utara, Muratara, melakukan aksi penyambutan kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Muratara. Aksi ini dalam rangka mendukung tugas BPK untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah agar birokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Pertama. Yang kedua, Bapak BPK bukan ketemu Bapak Bupati, musiblah ketemu Bapak Bupati. Tidak ada penyelesaian masalah. Karena dalangnya Bapak Bupati. Kawan-kawan, jangan berantem, kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan berantem. Berapa? Maju. Tangkap raja, boy. Hebat. Sampaikan BPK bisa sampai hari ini. Sedangkan surat telah dikeluarkan oleh BPK hari ini dia sudah melakukan pemeriksaan. Kita tidak ada waktu lagi. Tolong para kamera cepat segera keluar. Allahu Akbar. Jangan curi uang rakyat, tangkap. Ini aneh, kawan-kawan semuanya. Bahwa hari ini jelas-jelas BPK ada di dalam ruangan ini. Kalau pada hari ini Bapak Kapolres sendiri yang mencari tidak ketemu. Ini ada apa ini? Jangan-jangan BPK disembunyikan oleh Pak Bupati. Ini dikasih BPK disembunyikan oleh Pak Bupati. Betul tidak, kawan-kawan? Jangan sampai BPK selaku Badan Pemeriksa Keuangan lalu hari ini BPK yang terjerat karena gara-gara membunuh Pak Bupati yang tersangka korupsi. Allah. Bagaimana kita masuk? Masuk.
yang keluar diperiksa itu. Kita masuk koma kita yang keluar diperiksa. Hei, 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 Halo, rekan-rekan, jangan terpancing, jangan terpancing. Kumpul. Pak, buntutnya nih. Berapa buntut? Ikut dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Mana satu ini? Gimana? Ini mau saya makan ya? Sudah. Kawan, kita baik atur depannya. Media? Oh, media tunggu media. Media, tolong media masuk dulu. Media tolong masukkan. Media wajib masukkan. Media masuk. Silakan yang bersangkutan menjelaskan ke media ya. Media. Media nggak usah masuk. Nanti yang bersangkutan yang Nanti yang bersangkutan menjelaskan ke media bisa. Jangan. Jangan terima, jangan. Demi Muratara yang bersih tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Berdasarkan hal itulah aksi ini dilaksanakan. Masuk pada saat ini masa sudah panas. Sepertinya kita sudah Media ada yang boleh masuk. Media ada boleh masuk. Media ada diperbolehkan masuk. Media keluar. kami tengok keluar. Ayo keluar. Keluar. Ini kalau di Betom itu kelasnya di sini. Tidak dia orang kita sini bukan. Iya, saya lucu juga ini. Pak, bacakan aparat juga dari kepolisian. Bacakan sebagai bagaimana Pak? Sekarang pasien. Nah, Bapak apa di depan itu nanti ngobrol. Bapak tidak ada gurunya di sini. Ini video rendah kan? Kita video rendah ini semua rendah. Wartawan keluar. Lucu. Panggil kawan-kawan yang bersangkutan, tolong. Tolong. Kami harus mewajibkan media harus mengetahui. Media wajib mengetahui. Jangan kami tidak terorong, mohon maaf. Maksud kami ya Cak, Cak ini Cak itu kami juga Cak ini minta perwakilan kami 5 itu Bahkan belum keluar. Ditarik keluar itu. Media ada di dalam. Ditarik keluar perwakilan itu. Apa media tidak boleh masuk? Apa media tidak dibolehkan masuk? Yang Perwakilan itu boleh masuk. Ada apa itu? hak sendiri Pak untuk keluar. Kalau problemnya sekarang ini Bapak bisa bertanggung jawab. Saya minta Bapak bisa bertanggung jawab. kan ada perwakilan Bang. Bapak bisa bertanggung jawab bertanggung jawab ini bisa. Jangan sabar dulu Pak. Nah, kalau Bapak tidak sanggup, Bapak tolong keluar rombongan kami sekarang. Tolong dikeluar. Perwakilan itu. Kalau udah boleh masuk tutup. Kalau kami tidak dikeluar. Kami tidak mau masuk.
Bapak-bapak dari Bapak Muslim tolong jangan halangi. Ya. Kenapa jalan di bawah? Saudara lagi. Saudara pulang. Yuk, kalau dia tak boleh masuk. Kapan lagi? Kalau lagi. Dia boleh masuk ke bisa. Kalau dia masuk keluar dia. Keluar. Sudah, dalam jalan keluar dia. Orang keluar. Terima kasih. Turun. Kalau tak ada tanggapan, tolong keluar. Blokir jalan. Sabar dulu. Ada perwakilan kita untuk mengirim perwakilan ya. Sabar ya. Ya, sabar. Bang BPK, itulah anggota-anggota yang diutus oleh Ketua BPK untuk di Kabupaten Musirawas Utara ini. Sekarang dia tidak berani untuk menemui masyarakat, aspirasi masyarakat apa. Dia tidak berani, dia sekarang menghilang pada hari ini. Tolong Bapak Ketua atau yang menugaskan atau Bapak Presiden yang menugaskan, tolong ditegur mereka agar dapat Dipecat. mempecat atau dia menghadapi masyarakat di sini. Tolong kami masyarakat Muara Rupit dan Desa Agung serta desa-desa lainnya, tolong dihargai aspirasi kami, Pak. Tolong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Beraklah saya mohon maaf ya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ngatur-ngaturnya. Udah banyak dia kenal, tahu. Jangan, apa dulu? Tahan. Kita pegang kantor itu baru nggak ada jalan Melayu ke Panggung lagi ke Utara. Kita ini dulu jalur kantor merah, nggak ada jalan. Saya usir dulu. Jangan merusak. Jauh mainan. Jangan berusaha ya, jangan berusaha. Nggak usah
Iya, ya. Oke, tunggu, keluar. Sebentar kayak. Yang bekerja di kantor tidak dikeluarkan, nanti dikeluarkan. Dan kantor bupati lengkap, tapi akan disegel oleh basah. Panas. Tutup. Ruangannya juga sudah oleh sana sudah ditutup. Dan yang bekerja di dalam sudah dikeluarkan oleh masa. Ini semua pegawai sudah ada di Pegawai keluar. Yang keluar. Habis hujan lu. Habis. Kurang. kantor bupati. Ini masa mensegel kantor bupati. Semua pegawai sudah dikeluarkan. Sehingga akibat dari tidak transparansinya pemerintah Kabupaten Musira Utara terhadap masyarakat. Jadi masyarakat mengambil tindakan dengan sendirinya untuk supaya ini juga merupakan efek dari kaburnya BPK dan tidak mau terbuka masyarakat. Luar. Kami harap pegawai di keluar. Ayo kantor kami. Tutup. Kurang ajar kali, gawe di kantor bupati. Lemak pakai baju rapi baik ya. Kan seni garang. Untuk menjadi rujukan atau pertimbangan BPK dalam menjalankan tugasnya. Maka kami yang tergabung dalam aksi ini, akan merekomendasikan berbagai persoalan yang menjadi dugaan tindakan melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dan menjadi temuan yang terindikasi terdapat kerugian negara daerah. Antara lain, 1. Terkait persoalan transfer dana alokasi khusus, DAK fisik, non-fisik, terdiri dari DAK reguler, penugasan dan afirmasi ke RKUD sebanyak 62 miliar. Namun dibayar pada pihak ketiga hanya 44 miliar, sisa yang belum dibayar walaupun pekerjaan sudah 100% sekitar 18 miliar. Kemudian terjadinya surat pengakuan utang, SPH. Sementara uang 18 miliar tersebut tidak jelas arah dan peruntukannya. 2. Jumlah dana yang di SPH 182 miliar 499.604.564 rupiah pada Disdik, Dinkes, PUPR, Perkim, Pertanian dan Perikanan, DLHP, Dinas Sosial, DPP dan Kebon, Dukcapil, Dispora, Dishub, Disbudpar, Diskominfo, Setda, BPKAD, Kecamatan Karangjaya, Karangdapo, Rawas Hilir, Rawas Hulu, bersumber dana DAK fisik, non-fisik dan APBD. 3. Dana DID, dana insentif daerah sebesar 1,9 miliar dianggarkan untuk beasiswa IPB namun sampai hari ini belum dibayar. Informasinya dialihkan ke APBD untuk membayar pembangunan fisik. 4. Dana JKN sebesar 3.889.341.176 rupiah. Dana tersebut bantuan keuangan dari provinsi untuk premi masyarakat sebanyak 14.000 jiwa.
Uang ini oleh Dinas Kesehatan belum dibayar kepada masyarakat yang berhak. Sedangkan berdasarkan informasi yang terhimpun bahwa Sampaikan, dana Pak, ini ke telah Provinsi dicairkan Jawa Murah, oleh Provinsi Murah Talani kacau Sumatera Malawan. Selatan. Iya. 5. Dana COVID-19 sebesar Nanti ada aksi yang lebih parah lagi, Bu. Pasti ada, Bu. aset negara kami juga. DPM DP3A, Setda, Dinkes, RSUD Rupit, Diskominfo, Disdik, Jangan, Pak. Disbudpat. Namun realisasinya hanya 24 miliar, sisa 7,2 miliar. 6. Dana hibah BPPD Wong Pusat BPK-nya, BPPD itu dalam tuh di Muratara Kanyo, tidak galak. 7 miliar namun yang terlaksana Kapur, hanya ya. 6,2 miliar, sisa 800 juta. Nah, itu sebelah tuh. Di pas jam sini nah, ada di ruangan mana sembunyi. Anggaran pembangunan rumah jabatan Bupati tahun 2020 dengan jumlah pagu 1,9 miliar. Anggaran tersebut tersedia pada bagian umum Setda. Penempatan aset tidak tepat sasaran mengingat rumah yang ditempati Bupati merupakan rumah pribadi. Hal ini perlu inventarisasi lebih lanjut. 8. Anggaran rumah jabatan Bupati jumlah 1 miliar 260.110.200 rupiah terdiri dari 76 item sesuai dengan nomor registrasi, merek, ukuran, tahun pembelian tahun 2015 sampai tahun 2019. Peralatan ini harus diinventarisasi. 9. Alat grader, grader power type, grader plus attachment, loader lainnya, berat attachment, kendaraan tanpa motor angkutan barang lainnya. Balik lah. Jumlah 9,2 miliar lebih. Alat ini tidak jelas penggunaannya maka perlu Tidak, bukan. inventarisasi aset. Hah? 10. Terkait pembangunan infrastruktur di tahun Kalau anggaran tidak seperti nasu, beli nasu. yang diduga dibangun tidak sesuai era Beli nasu. serta terkesan asal jadi. Hati-hati di jalan. Wah, Dijual. Bisa nego. Masuk ke Tokopedia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, kami minta pada pihak BPK audit dana transfer DAK baik fisik maupun non fisik, penugasan dan afiliasi ke RKUD sebesar 62 miliar dan hanya dibayarkan ke pihak ketiga sebesar 44 miliar. Artinya di sini ada sisa 18 miliar. Sementara sisanya tidak jelas peruntukannya. Yang pertama. Yang kedua, kami minta tolong audit dana yang di SDH bersumber dari DAK fisik maupun non fisik dan APBD sebesar 182 miliar. Poin ketiga, tolong audit Dinas Kesehatan tentang jaminan kesehatan nasional sebesar 3,8 miliar. Bantuan tersebut dari provinsi untuk premi masyarakat 14.000 jiwa. Berdasarkan data yang kami dapat, tidak tersalurkan atau terrealisasi, sedangkan SPBD-nya sudah dicairkan. Mengingat anggaran tersebut sangatlah besar dan data penerimanya harus transparan. Poin yang keempat, audit dana COVID-19 anggaran sebesar 31,9 M yang tersebar di Dinas DPBD, DKP, Dinsos, DPMD P3A, Setda, Dinkes, RSUD, Diskominfo, Disdik, dan Disbudparbora. Anggaran tersebut hanya terrealisasi 24 miliar. Artinya ada sisa 7,2 M.
itu terlampir di situ. Yang kelima, tolong audit dana hibah BPBD Pusat ke BPBD Kabupaten Musyarawas Utara. Jumlah dana tersebut 7 miliar, yang terlaksana 6,2 miliar. Hanya sendok anti. Artinya ada sisa 800 juta. Yang konyolnya lagi, kas daerah kosong, sedangkan dana ini harus dikembalikan ke kasda. Kemana uang tersebut? Kan kira-kira macam itu. Yang keenam, audit anggaran pembangunan rumah jabatan Bupati tahun 2020. Jumlah bagus sebesar 1,9 miliar. Anggaran tersebut tersedia di bagian umum TK. Kami nilai penempatan aset tersebut tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, mengingat rumah yang ditunggu Bapak, yang tepat di Bapak Bupati adalah rumah pribadi. Nah, dalam hal ini perlu diinventarisasi lebih lanjut, karena itu apa namanya itu harta aset daerah. Yang selanjutnya, aset rumah jabatan Bupati jumlah 0,12 M, terdiri dari 76 item sesuai dengan nomor registrasi, merek, ukuran, tahun pembelian 2015 selesai 2019. Ini datanya juga terlampir, datanya akan diberikan kepada pihak media. Ini perlu diinventarisasi, mengingat ini tidak ada kejelasan, tidak ada transparansi dari pihak Bapak Bupati. Yang selanjutnya, masalah alat berat, sektor grader toilet tipe, grader plus attachment, grader lainnya, truk attachment, kendaraan tak bermotor angkutan barang lainnya sebesar 9,2 M. Nah, ini tidak nampak barangnya, Pak. Mano, tidak nampak dan tidak ada, ya walaupun tidak ada feedback lah untuk lengkap sampai hari ini kan. Nah, ini perlu diinventarisasi lagi lebih lanjut karena barangnya tidak nampak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon karena ada tambahan lagi tentang apa kita jelas juga tentang dana perizinan atau kami serahkan dari pihak penawar kawan. Jelas boy. Sampaikan, penting itu. Perlu disampaikan. Oke, untuk anggaran dana COVID-19 31,9 miliar. Yang tersebar di dinas tadi, sebutkan satu persatu. Uraiannya, pertama, peruntukannya pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 tahap 1 tahun anggaran 2020 di Badan BPBD sebesar 2,1 miliar. Nah, ini harus jelas peruntukannya dan harus transparan. Sampai hari ini seolah-olah ada seperti perlindungan, tidak ada penjelasan terkait perihal dana tersebut kemana arahnya. Yang kedua, pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di Dinas DKP sebesar 210 juta. Nah, kami minta kepada pihak BPK untuk tolong audit dan harus jelas. Yang ketiga, pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di Dinas Sosial Kabupaten Musyarawas Utara yang disebut Dinsos. Nah, ini anggarannya besar, tidak main-main, 4,1 M. Artinya, mengingat anggaran ini sangatlah besar, kami minta ini harus transparan dan harus jelas peruntukannya. Misalkan beli beras, kita harus tahu kualitasnya. Ini tidak ada yang namanya laporan dan lain sebagainya, apa namanya berita di media atau angkat di pamflet dan sebagainya. Nah, ini kami minta diberikan untuk audit.
Yang selanjutnya pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di DPMDP 3A sebesar 1,8 M. Diduga dana tersebut tidak direalisasikan. Nah, kemana anggaran tersebut sebesar 1,8 M? Ini besar nih. Yang selanjutnya pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 bagian umum Setda 4,2 M. Wow. Nah, ini besar. Ini tidak jelas peruntukannya, Pak. Sedangkan di Dinsos kan tahu beli beras tidak, kualitasnya tidak, kita tidak mengetahui kan, karena dia tidak transparan. Nah, yang Setda ini untuk apa? Jangan-jangan ada oknum main di sini kan? Untuk itu peruntukannya tidak jelas. Yang selanjutnya pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 yang ada sebesar 3,1 M. Nah, dana ini besar dan tidak transparan. Tahu kan Pak Prihalyo? Tidak tepat sasaran Dan juga tidak tepat sasaran karena data yang kami himpun itu ya banyak yang keliru, Pak. Selanjutnya pencairan belanja tidak terduga untuk Satuan Tugas Penanggulangan Konflik Manusia BPBD sebesar 359 juta. Ini kami minta pihak BPK untuk mengaudit. Selanjutnya pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Musirawas Utara tahap 1 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Rupit sebesar 1,7 M. Sepengetahuan kami, dana tersebut tidak transparan dan terjadi kericuhan. Ada seperti pemberontakan dari pihak pegawai rumah sakit bahwasanya perlengkapan alat medis untuk penanganan protokol kesehatan tidak lengkap. Nah, ini tidak transparan. Artinya dana ini sebesar ini peruntukannya tidak jelas kemana duit ini kan. Selanjutnya pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 lagi-lagi Setda. Yang pertama 4,2 M, yang kedua 5,2 M, artinya 9,4 M yang berada di Setda. Nah, besar dugaan kami dana tersebut digelapkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab karena peruntukannya transparansi anggarannya tidak jelas. Selanjutnya pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di Dinas Komunikasi dan Informatika Utara tahun 2020 sebesar 47 juta. Ini harus diaudit dan harus jelas. Yang selanjutnya pencairan belanja tidak terduga untuk percepatan penanganan COVID-19 di Dinas Pendidikan sebesar 1,5 M. Nah, ini beasiswa ini masih carut malu, Pak. Kami dapat data bahwasanya masih banyak mahasiswa yang mengeluh tidak dapat beasiswa ini, dan kami minta data tersebut tidak dikasih oleh Pemkab. Artinya tidak ada. Artinya dia sudah mengetahui keadaan Kabupaten Musirawas Utara. Berarti yo Pak Bupati. Itu yang kami curiga pertama. Kami bantah, dia kabur tanpa memberikan penjelasan ataupun statement lain sebagainya. Jangan-jangan kita apa-apa. Ya. Itu kami minta kepada pihak media menyoroti ini karena BPK tidak kooperatif dalam hal ini. Seolah-olah diduga dia bermain dengan oknum bersama dengan oknum pejabat Kabupaten Musirawas Utara. Dan kami tidak sampai di sini saja, kami akan menyampaikan perihal ini ke Mabes Polri dan juga ke Jagung. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dari Alison, Hah? Dari Alison. Masyarakat Kabupaten Musirawas Utara. Saat ini penggerakan massa ingin mengepes ban mobil yang berplat dinas. Jangan Bo, motor jangan Bo. Jangan. Yola. Betul. Izin. Dan bantuan.
Ini akan dikempes semua. Share legal. Ada jauh gak? Kamu jabat masih gitu? Buang. Kamu tungguin yuk. Acak nani ngata mata-mata. Aku di itu. Maka dari itu kami memohon kepada BPKP untuk mengaudit semua anggaran-anggaran, agar negara dan rakyat tidak dirugikan. Dengan tuntut transparansi pengelolaan anggaran di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, berakhir penyegelan kantor Bupati. Penyegelan ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Muratara hari ini. Sebelum melakukan penyegelan kantor Bupati Muratara, masyarakat gelar aksi di depan kantor Bupati Muratara guna menyampaikan aspirasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, Provinsi Sumatera Selatan. Lanjut Prengki, kami perwakilan sejumlah masyarakat dipanggil untuk menyampaikan aspirasi kepada BPK ke ruangan Bupati Muratara, namun baru menyampaikan aspirasi 1 poin. Oknum BPK pergi meninggalkan ruangan. Yang disayangkan saat audiensi bersama BPK, para rekan media cetak dan elektronik tidak diperkenankan untuk meliput. Selanjutnya, karena tidak ada kejelasan terkait aksi tersebut, sejumlah masyarakat melakukan sweeping di ruangan-ruangan yang ada di kantor Bupati Muratara. Yang herannya lagi, pada waktu audiensi dengan pihak Pemkab dan BPK tidak mau diliput oleh awak media sehingga para pendemo geram dan nyaris bentrok. Kemudian para pendemo memutuskan untuk melakukan pengusiran para pengawal dan penyegelan kantor Bupati hingga ada kejelasan atau klarifikasi dari BPK dengan waktu yang tidak ditentukan serta aksi pengempesan ban mobil plat merah. Demikianlah tuntutan dalam demo tersebut. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.